Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul meskipun tidak bisa kopi darat, tetapi nawa itu kita sama. Kita berkumpul di virtual Zoom ini untuk membantu membahas masalah bangsa dan negara kita Indonesia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang seharusnya kita semua sebagai anak bangsa turut prihatin, turut membantu pemerintah agar ujian yang cukup besar ini, yang bukan hanya melanda rakyat Indonesia tapi seluruh dunia, kita bisa tolong-menolong, gotong royong, bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan ini agar Indonesia, rumah besar kita ini, tetap kokoh, tetap kuat di dalam badai pandemi COVID-19 ini. Sayang, sungguh disayang, banyak sekali kelompok-kelompok yang mana mendeklarasikan kelompoknya menyerang pemerintah kita, bahkan ada yang mau memakzulkannya. Justru banyak juga yang memberikan narasi-narasi bahwa Indonesia dilanda kebangkrutan dan adanya resesi yang bisa menimbulkan kehancuran Indonesia. Narasi-narasi seperti ini sangat tidak arif. Kita sebagai anak bangsa yang mana kekuatan kita ada pada PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Mari, Indonesia adalah rumah besar kita, maka bersama-sama kita bahu-membahu, gotong royong untuk menyelesaikan masalah badai pandemi COVID-19 ini. Dan masalah yang terkini juga ya kita hadapi. Di depan ini adanya pilkada di tengah pandemi. Timbul suatu bentuk pro kontra yang sangat, dan ini para tokoh agama, para tokoh lintas agama, berbagai agama apapun, jangan sampai kita terlarut atau mengikuti daripada pola-pola gerakan semacam ini. Justru kita bagaimana bisa menjadi oase pendingin di saat pilkada di tengah pandemi. Dan yang lebih miris lagi, yaitu di akhir-akhir ini, dalam pekan ini, ada isu yang menjadi nasional, yaitu tentang penutupan ataupun persekusi daripada tempat ibadah, yang mana kita lihat viral di media sosial. Insya Allah kalau nggak salah di Bekasi kan gitu. Lah kita udah 75 tahun merdeka, kita sama-sama sepakat bahwa mendirikan bangsa dan negara ini di atas pondasi Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita adalah berbeda tapi kita tetap satu dalam satu Indonesia. Dan goyah tujuan utama bangsa ini didirikan, salah satunya adalah seperti yang tertuang di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Kita 75 tahun orang beribadah dan bersekusi, padahal nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila yang pertama pada bangsa dan negeri ini. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber, para pakar yang di bidangnya tentang persekusi ini. Dan juga tidak kalah menariknya, setelah adanya persekusi, yaitu hampir bersamaan setelah ditusuknya, yaitu
Syekh Ali Jabir, tokoh nasional kita ya, atau tokoh ulama nasional kita, yang mana beliau itu adalah aslinya orang tua Jawa ya, ada turunan dari daerah Pekalongan kalau nggak Brebes, tapi kelahiran di Madinah, dan juga istilahnya sudah 10 tahun lebih ini tinggal dan berada di Indonesia. Bersama kiai-kiai dan ulama-ulama NU berdakwah, yang mana dakwahnya itu adalah Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang menyejukkan. Saat di Lampung ada katanya, nggak tahu itu gila beneran atau tidak ya, mau menusuk apa Habib atau Syekh Ali, Syekh Ali Jabir. Akan tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan, ditangkis ya, hanya tangannya yang terluka sedalam 7-8 cm. Nah, dan juga adanya penusukan di Oki ya, yaitu salah satu imam masjid ditusuk oleh salah satu jamaahnya. Kenapa permasalahan ketiganya ini kita angkat? Lah, kita sebagai anak bangsa Indonesia sering sekali melihat permasalahan, bukan dicari apa sebenarnya akar permasalahan ini. Semuanya ikut beropini, semuanya ikut membahas tanpa tahu detail daripada penyelesaian apa sesungguhnya masalah ini. Yang akhirnya ini sudah ada masalah tentang ketiga hal ini, belum masalah-masalah yang lainnya, karena waktu kita tidak cukup apabila membahasnya. Bukan ini masalah menjadikan selesai masalah, justru karena opini-opini yang beredar begitu banyak, apalagi opini-opini dari kelompok sebelah, yang mana digoreng dan digoreng, sehingga apa? Bukannya masalah ini selesai, bukannya masalah ini adem, yang ada justru menjadi isu nasional. Indonesia, negara yang begitu hebat, begitu luar biasa, hadiah yang terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa, di antara benua, di antara pulau-pulau, di antara negara-negara, insya Allah salah satunya adalah Indonesia. Sejauh mata kita memandang, hijau royo-royo, Indonesia kita penuh dengan kekayaan alam, tanahnya subur, harta berlimpah. Hanya pemimpin-pemimpin kita ini masih banyak yang mementingkan kepentingan dirinya dan golongannya, bukan sesuai dengan tujuan utama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman adat istiadat begitu apik, terkumpul seperti taman di sini. Ada warna kuning, warna hijau, warna merah, ya, menjadi satu bagian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Indonesia. Ada satu masalah perkara perkusi yang di tempat ibadah ini sudah ramai di follow up, seakan-akan Indonesia kita ini benar-benar sudah tidak intoleran. Indonesia adalah rumah kita, ya. Kita semuanya lah yang wajib menjaga nama baik, harkat dan martabatnya. Begitu juga tentang penusukan Syekh Ali Jabir ataupun pembunuhan takmir masjid yang ada di Oki Sumsel ini, banyak sekali yang beropini seakan-akan ulama itu dibunuh PKI, seakan-akan ulama saat ini tidak aman. Nah, ini tanpa mencari tahu daripada akal permasalahannya, yaitu para pengacau-pengacau bangsa. Siapa yang diuntungkan? Yaitu para radikalis-radikalis yang hendak mengoyak-ngoyakkan bangsa dan negara Indonesia ini. Siapa yang diuntungkan? Yaitu para kelompok-kelompok yang bertopengkan agama, yang hendak mengubah Pancasila dan NKRI kita dengan khilafah. Semuanya ini terjadi karena kekurang arifan kita semua, para tokoh agama, para pengamat, para politikus, yang mana
belum mencari tahu akan permasalahan sesungguhnya, sudah beropini seakan-akan ulama di Indonesia sudah tidak aman. Seakan-akan tempat ibadah selain masjid, ya apalagi gereja, ya khususnya ini sudah dipersekusi, tidak boleh ibadah. Ini semuanya adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok sebelah. Semuanya ini karena kita semuanya juga kurang arif di dalam menanggapi permasalahan. Seharusnya ada yang semacam ini. Tokoh-tokoh agama di Indonesia itu ada lembaga yang dibentuk oleh negara meskipun bukan lembaga negara. Contoh soal MUI, contoh soal FKUB. Ada permasalahan persekusi tentang orang beribadah. Mereka lah yang seharusnya dibantu, dianggarkan oleh negara, ya kan? Datang untuk menyelesaikan, untuk mencari jalan tengah. Selanjutnya aparat setempat, baik itu Polsek maupun Polres atau Babinsa ataupun kepala desanya atau Pak Camatnya, Muspika setempat itu kumpul mengadakan konferensi pers, menyampaikan apa permasalahan sesungguhnya yang terjadi persekusi yang ada di Bekasi. Begitu juga yang terjadi di Sumsel Oki. Begitu juga yang terjadi tentang penusukan Syahli Jabir yang ada di Lampung. Sehingga dengan Muspika atau Muspida setempat menyampaikan press release tentang sesungguhnya apa yang terjadi, sehingga berita yang keluar itu tidak simpang siur. Dan kesimpang siuran inilah yang menjadikan kegaduhan, digoreng dan digoreng terus oleh kelompok-kelompok sebelah. Seakan-akan Indonesia sudah tidak aman, ulama tidak aman, orang beribadah di gereja sudah tidak boleh. Ini narasi-narasi yang dibangun untuk saling dibenturkan. Maka melalui webinar Agama Cinta ini, yang mana kami hadirkan para narasumber-narasumber yang luar biasa ini, kita dengar, kita simak bersama bagaimana kita menghadapi intoleran dan para kelompok-kelompok radikalis ini di tengah badai COVID-19 ya. Jangan sampai kita-kita yang cinta damai, kita-kita yang pro NKRI dan Pancasila mengikuti langkah gerak permainan mereka sehingga masalah kecil menjadi besar, masalah besar bisa menjadi lebih besar. Yang ada bagaimana kalau ada masalah kita selesaikan tanpa menambah masalah baru. Demikian pengantar diskusi atau webinar Agama Cinta edisi 5 ini, yang nantinya mari kami minta kepada semua peserta ikuti semua para narasumber yang luar biasa ini yang kita hadirkan dari Sabang sampai Merauke, yang tidak melihat apa itu agamanya, apa itu sukunya. Yang kita lihat adalah wacana, pemikiran, dan opini yang diberikan oleh para narasumber kita ini yang luar biasa. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ayo kita ikuti webinar Agama Cinta edisi kelima ini sampai terakhir supaya kita tidak gagal paham. Dan yang terakhir ingat ya, kalau kalian semua cinta damai, cinta Indonesia, cinta NKRI ya, kalau kita nge-share berita begitu ada pembunuhan, begitu ada sesuatu, wah udah saya nggak karuan. Tapi kalau tentang kedamaian, Gus tanya, masing-masing peserta ini bisa nggak kira-kira nge-share 5-10 sehingga ya nilai-nilai cinta kasih kita di dalam beragama refleksinya pada kehidupan kedamaian berbangsa dan bernegara bisa tertularkan kepada seluruh anak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila merdeka.